Selamat sore. Saya minta bantuan nih Ibu Christine. Iya, iya, Pak. Minta bantuan, saya mengalami kesulitan Iya, ketika di sekolah menangani siswa. iya, iya. Oke, baik. Baik, selamat sore Bapak Yosef. Bagaimana kabar di sore hari ini? Kelihatan cerah sekali, Ya, Bapak. ya, kabar baik. Ya, saya memang begitu semangat, cerah. Tapi di belakang ini saya sedang mengalami kesulitan dengan siswa saya yang ada di sekolah. Oh, mengalami kesulitan. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Yosef di sekolah? Kesulitan yang saya hadapi di sekolah nih begini Ibu, ada siswa saya kelas 7, siswa baru kelas 7 yang terdapat beberapa anak, 3 4 anak kesulitan membaca lancar, kemudian dengan menghitung terutama di perkalian. Oh, iya. Bapak Yosef mengalami kesulitan untuk siswa kelas 7 ya. Yang Ya, ya, membaca masih belum bisa membaca lancar dengan kesulitan menghafal perkalian. ya, benar Ibu. Betul ya Bapak Yosef? Ya, benar, benar. Jadi untuk siswa ini yang menjadi kendala untuk mereka yang tidak terlalu baca lancar, padahal kan mereka sudah SMP, sudah jenjang SMP itu, yang Bapak Yosef amati selama ini, kira-kira kendalanya apa ya sampai mereka tidak bisa membaca lancar, ada yang, atau mungkin ada yang lain yang belum bisa menghafal perkalian. Kendala yang ada di mereka itu kira-kira Iya. Bapak Yosef itu apa? Ya, saya mencoba mendekati beberapa siswa yang Ya, membaca kurang lancar itu. ya, ya. eee, saya mencoba mendekati, mereka mengakui bahwa, eee, di rumah di rumah itu bahan atau buku untuk membaca tidak ada. Oh, ya. Kemudian hal lain juga, mereka nih tinggal dengan orang tua yang notabene-nya tinggal di kebun. Nah, tinggal di kebun. Memang dalam benak saya kalau memang tinggal di kebun ini, ya tentunya malam hari tidak bisa membaca karena penerangan. Oh, iya. Jadi kendalanya itu memang tidak ada buku bacaan di rumah dan masih ada siswa yang ternyata masih tinggal di kebun ya. Iya, Memang kalau tinggal di kebun pasti tidak ada listrik, jadi pasti malamnya itu mereka tidak baca, tidak belajar. Ya. Lalu berkaitan dengan siswa ini, kira-kira upaya dari Bapak itu yang selama ini Bapak lakukan itu bagaimana? Kira-kira upaya yang sudah Bapak lakukan selama ini terhadap siswa yang kurang lancar membaca itu seperti apa yang sudah Bapak Yosef lakukan selama ini untuk iya. mengatasi siswa yang kurang lancar membaca, yang tidak menghafal, yang belum lancar menghafal perkalian? Yang yang selama ini saya lakukan, eee, yang pertama itu untuk di sekolah. Untuk di Iya, sekolah saya meminjamkan mereka buku bacaan yang dari perpustakaan. iya. Kemudian dengan mencoba melatih mereka untuk melakukan perkalian yang paling rendah, tingkatan perkalian paling rendah, perkalian dengan 1 kali 1 sampai dengan 1 kali 5. Oh, iya. Itu juga secara perlahan-lahan itu saya lakukan. Oh, iya. Baik. Terus dari upaya yang Bapak Yosef lakukan selama ini terhadap siswa yang mengalami kesulitan membaca, kira-kira hasilnya itu bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak yang Bapak Yosef? Eee, ya, untuk hasil yang saya lakukan dari upaya itu, hasilnya Iya,
sangat membantu, sangat membantu, anak juga bisa membaca, tetapi, saya merasa belum cukup, saya merasa belum cukup dengan hanya membaca, Iya, kemudian iya. dengan menghitung sederhana. Keraguan saya ketika ke tingkat yang lebih tinggi lagi atau ke lebih tinggi lagi mereka akan ini, mungkin pada saat ya di sela-sela ngobrol ini mungkin ada solusi karena saya lebih memilih minta bantuan ibu, kebetulan ibu juga guru SD, kemudian Iya. mungkin teknik-teknik apa yang bisa berbagi sehingga saya boleh atau saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Oh iya, oke. Ya mungkin satu solusi dari saya ya untuk Bapak Yosef yang sedang mengalami masalah dengan siswa yang kurang lancar membaca dengan yang berkaitan dengan perkalian. Uh, Mungkin Bapak bisa buat apa program literasi. Untuk program literasi ini setiap pagi, jadi literasinya rutin. Bisa setiap hari bisa ambil waktu pagi hari atau mungkin saat jam istirahat atau di waktu yang sela-sela lagi berapa menit melonceng pulang. Itu tergantung dari Bapak Yosef. Jadi kegiatan literasi ini misalnya Bapak Yosef siapkan bacaan yang sesuai dengan tingkatan mereka. Ya, bacaan jangan terlalu sulit-sulit juga untuk mereka supaya mereka bisa lancar baca itu kita siapkan bacaan. Lalu kalau mau digunakan waktu pagi hari sebelum mulai KBM itu bisa ambil waktu 10 menit atau 15 menit itu kita bisa melatih mereka untuk baca-baca. Jadi kalau dengan kegiatan literasi ini kalau kita biasakan setiap hari, setiap pagi, nanti lama-kelamaan jadi terbiasa dan siswa itu secara perlahan-lahan nanti dengan sendirinya dia bisa membaca lancar. Ya. Kira-kira mungkin solusi dari saya seperti itu Bapak Yosef. Terima kasih sudah berbagi masalah dengan saya untuk sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Memang apa yang saya lakukan sudah memperoleh hasil, tapi karena belum cukup, terima kasih atas masukan untuk literasi. Kemudian ini saya boleh terapkan dengan teman-teman di sekolah untuk membantu dalam mengatasi beberapa siswa ini yang kesulitan membaca lancar, kemudian dengan perkalian. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ngobrol singkat yang bisa Sama memberikan manfaat bagi saya dan terutama bagi sekolah saya dan anak didik. Iya, iya Bapak. Iya, sama. Ya. Oke, baik. Selamat sore Ibu Christine. Iya, selamat sore juga Bapak Yosef. Kabar bagaimana? Kabar keluarga dan Ibu Christine sendiri? Iya, kabar puji Tuhan, kabar selalu baik. Keluarga juga baik-baik, aman, sehat. Oke, baik. Saya dalam beberapa minggu ini sepertinya saya melihat Ibu Christine mengalami kesulitan. Sepertinya ada kendala atau apa ketika kita bergabung dalam guru penggerak. Kira-kira Iya, bisa berbagi apa yang Ibu alami. ya benar sekali yang Bapak Yosef feeling itu. Memang saya mengalami kesulitan atau kendala selama ini. Saya mengajar kelas 1 SD. Jadi saya mengalami kesulitan dalam mengatasi ada salah satu siswa yang memang sikap mentalnya itu yang kurang baik, tidak terlalu bagus. Jadi saya mengalami kesulitan untuk menangani si murid ini. Ya. Oh, begitu. Oh, ada satu siswa yang Ya. kesulitan atau untuk disikap. Kira-kira seperti apa siswa itu? Sikap yang dia lakukan atau yang
yang Ibu mengalami kesulitan dengan siswa tersebut? Sikap seperti apa? Ya, ini untuk siswa ini yang saya amati selama ini sering datang terlambat, lalu hampir setiap hari itu tuh dia tuh selalu suka berkelahi dengan teman-teman yang lain itu. Kadang-kadang suka mengganggu teman-teman lain, apalagi murid ini kan kebetulan laki-laki. Jadi dia tuh hobi sekali untuk mengganggu, apalagi murid perempuan itu. Kadang-kadang dia mengganggu murid-muridnya yang lain itu sampai menangis. Kadang-kadang di saat kalau tidak ada guru dalam kelas, kalau kita terlambat masuk kelas itu tuh mulai di dalam kelas itu sudah mulai baku pukul. Ketika Oh ditanya ya, itu kalau jadi bisa pukul itu selalu saja dengan murid yang sama ini nih. oke baik, mungkin begini, ini siswa ini dia lebih banyak datang terlambat, kemudian mengganggu teman, bahkan sampai dengan ribut ya, sampai ribut untuk memacu teman untuk ribut. Mungkin Ibu pernah apa, pernah mendampingi atau bertanya kepada siswa ini kira-kira apa tujuan? Kalau jujur kalau ketika kita tanya mereka, apalagi siswa kelas 1 itu, kalau kita, apalagi kalau mereka sudah berbuat salah, sudah berbuat salah, lalu guru datang atau kedapatan dia sedang melakukan kesalahan, misalnya pukul teman atau dia bermain atau apa, itu ketika ditanya itu tuh dia tidak pernah untuk menjawab alasan untuk dia tujuan untuk dia melakukan itu untuk apa, tapi kadang-kadang ketika saya tanya itu hanya diam saja atau kadang pura-pura menangis, ya. Jadi saya memang benar-benar mengalami kesulitan untuk satu siswa ini karena memang sifat kenakalannya itu memang sangat di luar dari batasnya ya. Karena memang hampir setiap hari itu tuh ada siswa yang selalu saja menangis. Ketika ditanya siapa yang pukul, itu pasti siswa-siswa ini nama Jerry. Ketika ditanya siapa yang pukul, Jerry. Datang lagi satu lapor, siapa yang pukul, Jerry. Ya. Jadi saya mengalami kesulitan untuk menangani siswa ini. Oke baik Ibu. Mungkin anak ini si Jerry ini pernah Ibu lakukan pendekatan, pendekatan kepada Jerry, bisa bertanya kira-kira apa yang membuat Anda harus bisa harus mengganggu teman-teman atau membuat hal-hal yang aneh. Artinya pendekatan secara pribadi mungkin Ibu lakukan? Ya, kalau pendekatan secara pribadi untuk si anak ini memang pernah saya lakukan. Uh, di saat dia melakukan kesalahan, pada saat uh, dia melakukan kesalahan itu, saya kan kadang langsung memanggil siswa ini, si Jerry ini, lalu tanya alasan dia melakukan ini itu ke teman-temannya. Kadang-kadang dia menjawab, Ibu guru, itu mereka ganggu duluan saya. Karena teman-temannya mungkin ganggu dia, jadi dia buat seperti itu. Tuh, ada hal lain lagi mungkin barangkali yang dia sampaikan, karena dia ini sepertinya menyampaikan hal yang tidak jujur seperti itu. Mungkin ada yang dia sampaikan lagi? Kalau yang hal lain sejauh ini tidak ada. Dia hanya sampaikan alasannya kalau teman-temannya juga itu ganggu dia, makanya ketika teman-teman memang anak mungkin orangnya sensitif. Jadi ketika teman-temannya mungkin ganggu sedikit apa itu dia langsung ini main tangan kah atau pukul, tendang, maki, ya. Oke, baik. Ini Ibu Christine, ini kita juga hal yang berkaitan dengan anak ini juga
kelas apalagi 1. apalagi dengan sikap anak, terutama pada anak usia di kelas 1 SD. 7 Ah, tahun. Siswa. ya di usia 7 tahun. Mmm, tindak lanjut yang ibu lakukan sudah baik melakukan pendekatan kepada si anak ini, tetapi, dari hasil yang ibu lakukan kira-kira mengalami perubahan atau tetap saja? Iya, kalau hasil yang saya lihat selama ini nih Pak Guru, eee, dia berubah tetapi hanya sementara saja. Hanya sementara saja ketika kita panggil dia nasihat atau buat pembinaan, bahkan, saya juga, sempat minta bantuan ke guru agama karena memang saat benar-benar saya tidak bisa mengatasi si Jerry ini. Jadi saya minta bantuan ke guru agama karena di kelas 1 selain mungkin saya wali kelas mengajar mata pelajaran, juga ada guru PJOK dengan guru agama. Jadi saya mungkin minta bantuan ke guru agama mungkin dengan guru agama ya, orangnya lebih guru senior, lebih tua, lebih banyak berpengalaman. Jadi saya minta bantuan di guru agama ini untuk bantu saya untuk membina dia. Jadi segala upaya sudah dilakukan, tetapi yang perubahan yang dialami itu hanya sementara. Palingan dia bertahan hanya 1, 2, 3 hari. Setelah itu kembali lagi. Dia buat lagi setiap hari seperti itu. Ya, memang ibu eee, yang ibu lakukan itu sudah bagus, melibatkan orang lain sampai dengan rekan-rekan guru agama, eee Ya, tetapi hasilnya sudah bisa terlihat, hanya waktunya tidak bertahan lama, artinya belum ya, permanen. belum, Heeh, ya, belum ya. permanen, heeh. Mungkin harapan, yang menjadi harapan Ibu dengan beberapa aktivitas tadi, dengan beberapa bantuan dari teman, eee, mungkin ada kali ini kalau saya mau berbagi ya, eee, yang sudah Ibu lakukan sudah tepat, hanya satu hal lagi coba Ibu lakukan ke keluarganya. Mungkin dari latar belakang keluarga yang membuat anak ini, artinya bahwa di rumah dia kurang bebas, maka di tempat lain dia merasa bebas atau dia merasa berkuasa. Itu sedikit gambaran dari saya untuk menangani siswa ini. Kira-kira mungkin bagaimana dengan tindak lanjut, eee, Ya, yang akan Ibu lakukan? ya, mungkin dengan saran dari Bapak tadi mungkin saya, selain minta bantuan, teman-teman guru di sekolah, mungkin, saya harus ini buat kunjungan rumah dengan, Mhm, coba mencari tahu di latar belakang keluarga. Karena memang selama ini saya belum pernah melakukan kunjungan rumah, yang selama ini saya tempuh itu hanya di lewat sekolah saja. Tetapi untuk di rumah yang langsung bertemu dengan orang tuanya di rumah itu masih belum, saya belum lakukan. Untuk membicarakan mengenai, kelakuan si murid tersebut. Mungkin ke depannya itu tuh nanti saya nanti buatkan ini, apa, waktu khusus untuk, buat kunjungan rumah, mungkin bisa bertemu dengan keluarganya, sehingga bisa membantu saya untuk menangani siswa tersebut. Ya, terima kasih Bapak Yosep untuk, apa, masukannya untuk saya. Jadi memang saya belum tidak terpikir untuk buat kunjungan rumah tadi. Ya, eee, iya baik, terima kasih, Ibu. Itu artinya banyak bahwa, ya untuk kita sama-sama masukannya. Oke, sama-sama melibatkan sekolah, kemudian satu hal lagi, eee, Ibu melakukan kunjungan rumah, ya, itu tentunya meminta izin dari pimpinan. Niat baik ya, kiranya niat baik yang Ibu akan lakukan, bisa membawa hasil yang baik pula dan terutama untuk anak Jerry ini mengalami perubahan. Karena memang dia juga masih kelas 7,
Masih Kelas kelas 1, sorry masih kelas 1 yang usianya 7 tahun. Jadi masih bisa ada waktu untuk perbaiki. Mungkin masih ada lagi barangkali yang bisa Ibu sampaikan, ada hal-hal lain lagi mungkin berkaitan dengan anak ini? Mungkin sejauh ini mungkin hanya ini dulu. Nanti kalau setelah saya buat kunjungan rumah, kalau memang hasilnya bagaimana nanti saya bisa hubungi kembali Bapak Yosep untuk berbagi mengenai hasil dari kunjungan rumah seperti saran Bapak Yosep tadi. Ya. Ya. Nanti setelah saya buat kunjungan rumah untuk hasilnya itu nanti saya hubungi lagi Bapak Yosep untuk berbagi lagi untuk Iya, Ibu Christine, waktu kita masih ada, ini berbagi, saya mencoba berbagi menangani siswa seperti tadi, itu kita ya. mungkin belajar psikologi, kita belajar Saya minta Bapak psikologi Yosep anak. Mungkin pengalaman Bapak Yosep apalagi dalam berkaitan dengan ini mungkin Bapak Yosef lebih banyak mengalami pengalaman, lebih banyak untuk ini berbagi ke saya supaya saya bisa menambah pengetahuan untuk saya bagaimana saya nantinya ke depan menangani siswa saya di kelas, apalagi saya pegang siswa kelas 1 yang kelas 1 SD ini. Tentu sangat berbeda dengan siswa yang kelas tinggi. Oke, baik, Ibu Christine, yang biasa saya lakukan ini kembali kepada kita belajar psikologi anak. Psikologi anak itu kenapa anak nakal, kita kembali belajar dari psikologi, kemudian dengan latar belakang latar belakang dari anak tersebut. Jadi ketika menangani siswa yang bermasalahan, coba kita mencari tahu dulu latar belakang, kemudian apa yang dia buat, tujuannya apa. Itu kita perlu pendekatan lebih mendetail, mungkin lebih baik lagi kalau kita mengambil alih atau bersahabat, ya, menganggap dia seperti adik atau menganggap dia seperti anak. Oh iya, Ya, betul. itu bisa Ibu lakukan, Ibu mencoba menerapkan. Iya. Artinya saya yakin usaha yang Ibu lakukan, yang saya sarankan bisa berhasil lah, bisa berhasil untuk menangani anak ini. Baik. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas saran masukannya untuk saya. Nanti saya akan coba untuk praktek di kelas bersama siswa. Oke.